Nah itu kan sejarah panjang. Ya, sangat panjang. Ya, silakan. Ya. Maaf ya kalau saya cerita ini. Kak Yer masuk Surabaya tahun 72. Tanggal 6 September. 6 September 72. Hari Jumat itu. Di Jalan Luntas nomor 3 Surabaya. Ya. Perumahan PJKA di Gubeng. Kemudian hari ketika di rumahnya Kodim. Iya, Kodim Manyar Sindaru. Termasuk mentornya Kodim. Iya, sangat. Saya sering ngomong itu mentor Kodim sejak belum pakai celana. Oke. Maksudnya celana panjang. Pemda Maris dengan Yeremia Rim, saya berhutang sangat besar kepada mereka dan gak akan bisa terbayar. Saya kenal Yeremia Rim itu tanggal 24 Agustus tahun 72 di Lawang Bible Training Center. Orangnya gagah, orangnya keren, dia pakai jambak, hebat sekali bahasa Inggrisnya segala. Nah rupanya waktu itu dia itu cari murid yang bisa ngimbangi dia. Saya nggak tahu, lama baru tahu. Nah begitu saya ada di Lawang Bible Training Center bulan Agustus tahun 72 ikut Bible, rupanya Roh Kudus memberitahu dia, saya harus dia ambil jadi muridnya. Saya nggak ngerti. Nah, apalagi istilah mentor zaman itu nggak ada gitu ya. Nah, setelah Bible Camp alami lawatan luar biasa. Nah, salah satu pesertanya sudah tua, Om Sondang. Om Sondang orang Manado tapi pegawai PJKA. Maka itu ada di perumahan PJKA Jalan Luntas. Ini peserta paling tua dalam Bible Camp itu. Waktu itu aja hampir 70 umurnya. Saya baru 16 tahun. Nah, sebentar. Waktu itu Kak Yer umur baru 20. Iya, dia kan lahir dia beda 524 tahun yang lalu. Bilang sudah gagah ganteng, tapi umur 20. Iya, sudah keren loh dia penampilannya. Beda dengan hamba-hamba yang lain. Kita hamba-hamba cecek. Itu hamba-hamba yang keren. Punya jas, punya dasi, waduh, bisa pakai minyak wangi, banyak perfume. Dulu mana ada gitu, oke? Nah, terus karena kegerakan luar biasa, maka Om Stud bilang, kalau gitu Surabaya harus follow up Bible-nya. Nah, bingung semua. Siapa yang punya rumah? Om Sondak angkat. Nah, kami selesai tanggal 29 atau 30 Agustus, langsung diputuskan 6 September kita lanjut persekutuan doa di Surabaya. Nah, itu hari pertama Yeremia Rim masuk Surabaya sampai Tuhan panggil dia. Itu dari 72 6 September itu. Nah, di Om Sorg itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, dari situ saya diajak keliling ke beberapa tempat di Indonesia termasuk ke Manado tahun 74. Pertama kali saya naik pesawat dari langsung ke Amerika, saya pertama naik pesawat itu ke Manado. Garuda Fokker 28. Harga tiketnya hampir Rp15.000 waktu itu. Ya, nah gara-gara Yeremia ini saya ke Manado pelayanan. Waduh, orang tua saya marah karena mereka ingin saya itu jadi pengusaha bukan jadi pendeta gitu. Tapi Yeremia luar biasa. Sampai dia ke Amerika tahun 76, gua pulang makin keren. Khotbahnya paling hebat. Ya, orang yang khotbahnya karismatik dan simpatik adalah Yeremia. Dari yang paling muda sampai paling tua, pasti kesengsem orang Jawa bilang. Melihat penampilannya, gaya bicaranya, body language-nya, aduh luar biasa. Nah, pulang dari Amerika tahun 78, kira-kira bulan Agustus, dia nyari saya lagi. Nah, terus pas waktu itu kami sudah punya rencana buat retreat ya di Bandungan. Anak-anak muda dari GBI Sulung itu remaja kami sewa bis. Yeremia hadir. Waktu melihat gerakan anak muda seperti itu, terbakar hatinya. Lalu muncullah, kalau gitu tahun depan kita buat Youth Jamboree. Nah, karena dia baru pulang dari Amerika, jadi masih gaya-gaya Amerikaan begitu. Apa itu Jamboree kamu juga nggak tahu. Nah, saudara, akhirnya bulan Juni 79 pertama kali Jamboree di pinggir Telaga Sarangan, ya Telaga Sarangan, kegiatan luar biasa. Nah, pulang dari situ, Yeremia itu tinggal di rumah kakak saya di Jalan Manyar Sindaru 5 nomor 33. Dari hari itu sampai dia menikah besok Maret tahun 86 dia baru keluar. Itu baik.
83, maaf, 83. Dia baru keluar. Jadi 4 tahun. Kami tinggal sekamar dan satu tempat tidur. Saya belajar banyak dari dia, cara dia doa, cara dia baca Alkitab. Itu saya pelajari. Oh, begini cara melayani Tuhan. Bagaimana persiapan semua. Nah, ada beberapa bagian yang lucu. Yeremia orangnya suka yang bagus. Beli barang apa saja, nggak mau yang jelek. Ya, semua yang bagus. Zaman itu belum ada hamba Tuhan muda sekali dia itu pakai jas. Itu, apalagi dia punya teman-teman banyak dari Amerika, sering dapat kiriman. Jadi saya tahu semua. Dia hamba Tuhan pertama yang saya kenal. Punya sedan, punya mobil pribadi. Saya masih naik motor. Zaman itu masih pakai sepeda ontel. Dia naik mobil. Ya karena kami satu kamar, tahu semuanya itu. Maka itu kalau saya bisa jadi seperti ini sekarang. Andil terbesarnya adalah Yeremia ini. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dimuridkan oleh dia. Lompat ke waktu Kak Yer meninggal, terus jenazahnya kan 5 hari disemayamkan di gereja. Ya. Nah, di situ kita itu baru terbuka mata melihat pergaulannya Kak Yer ini ternyata bukan hanya sama yang karismatik. Karena itu kan muncul Pak Prismarantika, Pak Octavianus, termasuk Stephen Tong. Nah, itu mengherankan. Ya, kalian mungkin tahu gimana caranya membangun hubungan dengan ini. Ada 2 hal yang saya lihat dari hidup Kak Yer ini. Satu, intelektual. Dia itu kalau bicara, saya suka sampai heran. Sangat intelektual. Nah, hamba-hamba itu disebut Heru tadi. Pak Octavianus itu kelas internasional. Stephen Tong internasional juga. Begitu pula Pak Prismarantika. Dia itu mungkin doktor teologi pertama di Indonesia, kalau saya nggak salah. Nah, Yeremia bisa ngimbangi. Maaf kalau saya berkata. 3 bantuan ini, maaf ya, jangan-jangan saya nggak mau menuduh, tapi itu merendahkan golongan kami, maaf, yang karismatik dan Pentekosta. Maaf. Tapi begitu mereka bisa ketemu Yeremia, nyambung caranya ngomong. Bicara internasional, bicara nasional. Waduh, waktu saya ngikuti, saya juga sampai geleng-geleng. Bahasa Inggrisnya bagus, pengetahuannya luar biasa. Nah itu, habis itu mereka respect. Maka ya. Ya, itu luar biasa. Terus ada pertanyaan gini. Kak Yer itu bahasa Inggrisnya kan bagus, baik ngomong, baik terjemah ya. Itu karena senulalia, karunia Roh Kudus, atau karena belajar? Karena ada yang bilang dapat karunia, ada yang bilang belajar. Ya, yang betul bukan? Tuhan itu memberi talenta, karunia pada Yeremia itu talenta bahasa. Saya akan ngikutin dia ke daerah mana saja. Saudara akan heran. Baru nyampe 2 atau 3 jam di satu daerah. Itu saya kaget. Langsung dia bisa dialeknya situ loh. Cepat sekali. Maka itu kalau orang dengar dia khotbah di satu daerah, Kak Yer ini langsung keluar sapaan pertama pakai dialek situ. Dan mirip lagi. Dan saya tahu sendiri, dia nggak belajar bahasa Inggris secara formal. Tapi karena dengar orang. Nah, klimaksnya waktu Stud ajak dia ke Amerika. Tahun 76 itu, ya 78, tak salah. Waduh, makin gila sudah bahasa Inggrisnya. Bahkan berapa orang yang belum pernah kenal dia, tapi kalau dengar dia khotbah, langsung bilang, ini orang Amerika jadi negara bagian mana? Begitu sempurna bahasa Inggrisnya. Bahasa Prancis juga dia bisa, bahasa Jerman. Jadi kemana saja dia cepat langsung. Hebat sekali. Memberikan karunia dia. Kalian masih ingat buah-buah pelayanannya Yeremia ini? Dia kan melahirkan banyak pemimpin sekarang. Mungkin Eni Ladena, ya, Steve Prajani sudah meninggal juga. John Pangidai, ya banyak di Kupang itu. Lalu di Manado, di Mangindaan, sudah meninggal juga. Ya, Shepherd Supit, Nainggolan siapa ini? Johnson, Robinson, Nainggolan, itu dari dia juga. Siapa lagi ya? Kalau yang di Jawa kan ya banyak. Mas Tawan, iya, Pak Lee, betul. Yakob Wijaya, Andreas Raharjo, itu banyak lah. Dia itu melahirkan pemimpin. Maka itu dalam hidup kita
Ayo kita cetak pemimpin sebanyak-banyaknya. Maaf, bukan cetak jemaat. Pemimpin, supaya bisa memimpin orang lain. Seperti yang Paulus katakan, apa yang telah kupercayakan kepadamu di depan banyak saksi, teruskan itu kepada orang lain yang cakap mengajar orang lain. Nah, prinsip itu yang Kak Yer lakukan. Ya, jadi ada orang-orang hamba Tuhan yang bilang, aku idolanya Kak Yer, aku tiru anunya, konsepnya. Tapi kalau dia membesar, dia melahirkan pengikut dia, tapi tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang dilepas keluar. Jadi itu mungkin perbedaannya dengan Kak Yer ya. Nah, kemudian saya juga pernah ikut 1 bulan pelayanan dengan Kak Yer. Kadang melayani gereja itu 1 hari bisa 3, 4, 5 kali ibadah, mungkin nggak lebih ya. Nah, zaman itu belum banyak ya. Nah, saya ini kan timnya, gitu. Jadi saya itu berpikir kalau Kak Yer mau 1 khotbah diulangi berkali-kali kan bisa, paling yang tahu kan nggak saya. Nggak mau. Ya, tapi saya ikut dia itu terheran-heran. Kenapa? 1 hari 4-5 khotbah itu saya beda-beda. Saya yang dengar tuh beda-beda. Nah, itu salah satu yang unik dari itu yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu bersyukur bisa satu tempat tidur dengan dia hampir 3 tahun lebih, Maret 79 sampai Maret 83. Saya ada cerita lucu, maaf ini jangan mikir macam-macam. Karena begitu saya dekat dengan dia. Pernah kami itu, dia itu lupa bahasa gigi. Nah, zaman itu kan belum ada Alfamart yang kayak sekarang, toko nggak gampang. Ya udah, kami pakai sedikit 1 berdua loh, saudara. Begitu dekatnya, bahkan maaf sampai celah dalam aja kami itu bisa gantian dengan dia. Saya begitu dekat dengan Kak Yer itu, orang yang luar biasa. Ya, terus dulu orang selalu bilang Kak Yer Koden, satu paket. Betul, itu anugerah buat saya. Nah, saya ikut terhormat, ikut rangka dong. Terus pernah punya nasar bersama itu gimana? Iya. Di Indonesia. Jadi gini, waktu itu dia nangis, 1 hari itu nangis. Saya kaget. Itu nangisnya bener-bener. Saya belum pernah lihat dia nangis. Saya mau tanya, mau tenangkan. Saya pikir ibunya sakit atau gimana. Ya udah saya biarin dulu. Itu selesai dia nangis dan kamu sini dan kamu sini. Saya terus dipeluk. Aku mendapat visi ya. Harus bangkitkan anak-anak muda di Indonesia. Nah, yang aku lihat selama ini, yang bisa mengimbangi aku, maka terus saya selalu pakai kalimat ini sampai hari ini. Yang bisa mengimbangi kamu, dan kalau aku main pingpong, itu cuma kamu. Waduh, itu saya kaget sekali kalimatnya. Maka itu dia peluk saya nangis, dan ayo kita bareng-bareng ya. Ya memang saya mau. Saya punya hati untuk Indonesia, untuk anak-anak muda juga. Wah, lu bisa tahu. Dari mana itu kaget juga kaget. Nggak ada yang tahu ini. Makanya. Yes, betul. Dan saya dengar sampai Koden di 93 awal ketemu di Korea itu. Oh iya. Betul. Itu percuma saya terakhir di Korea sebelum Tuhan panggil dia Desember ini. Ya ketemu dengan siapa sih di Jacob itu ya, yang doa. Ya, jadi itu ya kenangan sangat dalam. Taati firman Tuhan. Semua ini karena orang-orang itu yang taat pada firman. Ayo kita juga taat pada firman. Amin.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.